Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mereview jurnal yang ditranskrip dari sebuah jurnal bahasa Inggris yang berjudul Identifikasi Sel Darah Putih Menggunakan Mesin Learning, Klasifikasi Berdasarkan Ekstraksi Fitur. Nama jurnal Join atau biasa disebut Jurnal Informatika Online, volume dan halaman yaitu volume 6 nomor 1 dan halaman 63 sampai 72 tahun 2021. Penulis Anwar Siswanto, Abdul Fadil dan Anton Yudana. Reviewer Habibuddin, tanggal review 25 Desember 2021. Latar belakang: darah manusia terdiri dari komponen darah dan cairan. Sel darah putih merupakan bagian dari komponen darah yang bertanggung jawab atas sistem kekebalan tubuh dan memiliki fungsi menghancurkan benda-benda yang dianggap asing dan berbahaya bagi tubuh. Ada 5 jenis sel darah putih, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Bentuk dan karakteristik sel darah putih bervariasi, diwarnai dengan gemsa. Pengamatan sel darah putih dilakukan menggunakan mikroskop digital dengan pemeriksaan Aposon-Reg dan May-Greenwald. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sel darah putih dengan membandingkan klasifikasi akurasi K-nearest-neck-bone atau KKN, klasifikasi Neifest Bayes, dan metode multiplier pencaptron. Permasalahan dalam berbagai diagnosis penyakit, salah satu parameternya adalah sel darah putih. Terdiri dari eosofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Identifikasi manual membutuhkan waktu yang lama dan cenderung subjektif, tergantung pada pengalaman staf. Jadi, identifikasi otomatis sel darah putih akan lebih cepat dan akurat. Sel darah putih diidentifikasi dengan pemeriksaan apusan darah berwarna dan diperiksa di bawah mikroskop untuk mendapatkan gambar sel. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan software Octave dengan metode GLCM untuk ekstraksi ciri. Klasifikasi menggunakan metode K-nearest-neck-bone, Neifest Bayes classification dan multiplier pencaptron, dan perangkat lunak WIG. Penulis menguji 3 cara untuk mendapatkan akurasi tinggi dan metode hemat waktu. Tahap penelitian ditunjukkan pada gambar di samping. Tahap pertama, ada cropping gambar sel darah putih secara manual menggunakan mikroskop digital. Tahap kedua adalah mengunggah ke program segmentasi ruang warna HSV. Tahap ketiga adalah konversi gambar ke grayscale. Tahap keempat, ekstraksi fitur annular second moment, kontras, antropi dan momen berbeda. Antropi. Tahap kelima, dari fitur hasil ekstraksi diklasifikasikan menggunakan metode KNN, NBC dan MLP. Tahap keenam, menghasilkan klasifikasi 5 kelas sel darah putih. Tahap ketujuh, mengevaluasi hasil klasifikasi 3 metode tersebut. Hasil dan pembahasan. Ukuran gambar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 x 200 piksel dan format data digital PNG. Jumlah keseluruhan data latih untuk setiap kelas sel darah putih adalah 20, 100 data latih dan 100 data uji untuk setiap jenis. 50 data uji seperti tabel yang ada di samping. Pengolahan gambar.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah akuisisi gambar dan segmentasi pada ruang warna HSV, antara lain biru, darah ungu, magenta, dan pink. Gambar dipotong secara manual, dan ruang warna HSV disegmentasi. Itu hasil tanam dan segmentasi. Ekstraksi fitur ekstraksi. Gambar ruang warna biru, ungu, magenta, dan merah tersegmentasi ke skala abu-abu. Setiap ruang warna fitur ekstraksi GLCM dari 4 fitur yaitu angular second, moment, kontras, entropi, dan moment berbeda. Setiap fitur diuji dengan angle 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Lalu satu sel darah putih total kelas 64 atribut. Hasil ekstraksi ciri untuk salah satu data latih adalah seperti pada tabel 4 yang ada di samping. Klasifikasi. Hasil ekstraksi ciri GLCM untuk setiap kelas sel darah putih diklasifikasikan terhadap 3 metode sebagai data pelatihan. Hasilnya adalah pembelajaran metode klasifikasi untuk pengujian data uji. Klasifikasi pertama yaitu ke tetangga terdekat. Hasil klasifikasi model data waktu yang diperlukan untuk membangun model klasifikasi adalah 0 detik. Data model klasifikasi benar 84% dan salah 16%. Hasil pengujian pada 50 data uji diperoleh hasil seperti pada tabel 5. Akurasi identifikasi tertinggi adalah untuk 10 sel eosinofil. Yang terendah adalah 7 untuk neutrofil sel dan monosit. Klasifikasi KNN membutuhkan mengidentifikasi 41 jenis sel darah putih dari 50 tes data dengan akurasi 82%. Naive Bayes. Hasil klasifikasi model data waktu yang diperlukan untuk membangun metode klasifikasi adalah 0,2 detik. Model klasifikasi data benar 80% dan salah 20%. Hasil pengujian pada 50 data uji diperoleh hasil seperti pada tabel yang ada samping. Hasil tertinggi adalah untuk 10 sel neutrofil. Identifikasi terendah adalah 6 dan limfosit dan monosit. Klasifikasi Naive Bayes dapat mengidentifikasi 40 jenis sel darah putih dan 50 data uji dengan akurasi 80%. Multilayer pencapteran atau MPL. Pengujian MPL menggunakan 64 neutron input layer dan 1 hidden layer dengan 64 neutron dan 5 output layer. Nilai approach 500 dan learning rate 0,3. Untuk hasil pengujian model data, waktu yang diperlukan untuk membangun model klasifikasi adalah 5,31 detik. Data model klasifikasi akurat 96% dan false 4%. Hasil pengujian pada 50 data pengujian diperoleh hasil seperti pada tabel 7. Pengujian evaluasi. Setelah menguji 3 metode klasifikasi dan 5 kelas sel darah putih, hasilnya ditunjukkan pada tabel 8 dan 9. Pengujian evaluasi. Hasil pengujian pada metode KNN akurasi 82%, model data prediksi adalah 84% dengan waktu pengujian 0 detik. Identifikasi setiap kelas sel darah putih sebanyak 1 kelas dengan nilai 100%. Metode Naive Bayes akurat 80% dan model data prediksi adalah 80% dengan waktu pengujian 0,02 detik.
Identifikasi setiap kelas sel darah putih sebanyak satu kelas. Neutrofil dengan nilai 100%. Metode MLP akurat 82% dari data model prediksi. Adalah 96% dengan waktu pengujian 2,08 detik. Identifikasi setiap sel darah putih C4 kelas, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil dengan nilai 100%. Kesimpulan, pengujian metode klasifikasi telah berhasil dilakukan. Kesimpulan dari studi tentang kulit putih, identifikasi sel darah menggunakan metode MLP menghasilkan akurasi terbaik. Hasil penelitian pada performasi metode NBC memiliki akurasi 80%, metode KNN memiliki akurasi 82%, dan metode MLP memiliki akurasi 92% dengan waktu terlama 2,08 detik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian lebih akurat. Kekurangan, banyak kata istilah yang kurang saya pahami, banyak gambar yang hilang sehingga sulit untuk dipahami, penulisan yang kurang rapi. Baik, hanya ini presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.